Hari ini Kang Roni, kita udah berapa bulan nih di sini? Udah masih nggak ke sini berapa bulan nih Kang Roni? Kayaknya kita sudah 2 bulan ya. 2 bulan ya, oke. Iya. Ya, Dua pokoknya bulan. assalamualaikum semuanya Smartizen yang ada di rumah. Halo. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat karena kemarin juga Smartizen juga liburan ya. Oke, liburan. Smartizen Jadi Smartizen liburan, kita liburan juga gitu. juga. Jadi kita ngikutin alur sekolah sebetulnya tadi Oke, anak. jadi kita anak sekolah. Nah, Anak sekolahan nih. anak sekolahan. Masih pantas kan? Masih. Masih imut-imut. Ya kita pakai baju SMP SMA boleh lah. Pakai baju SD yang kadang-kadang dipertanyakan nantinya. Kenapa tipe-nya? Kayak film itu loh, ingat gak? Apa tuh? Film nggak usah dibahas. Oke, Yeah. Smartizen yang pasti ini tadi pagi mendung cuaca, tapi siang ini cuaca lumayan sudah mulai apa namanya nih, mulai terang Jadi, dan mulai cerah. Sebetulnya walaupun cuaca agak mendung-mendung gimana, tadi anak semangatnya tetap cerah ceria sebetulnya. Harus ya. Iya, karena memang gimana juga walaupun istilahnya sekarang masih belajar di rumah nih, Iya, buat Smartizen Zawara kita yang SD, SMP, SMA juga tetap semangat buat belajar. tapi tunggu nih, Nah. Kang Roni tunggu. Nah, sekarang ini program Guru on Radio ini Ah? kita ini nih, kita masih bahas tema yang sama, usung Asesmen Nasional 2021 atau mau ada tema tambahan nih Kang Roni? Iya, mungkin sebulan ke depan kita masih tetap dengan tema yang sama untuk asesmen 2021 ini. Jadi walaupun masih usung Asesmen Nasional 2021 Ya. karena kan dimajukan pelaksanaannya. Oke, jadi Smartizen Ya. kita masih tetap ya dengan komitmen kita usung Asesmen Nasional 2021 Insya Allah sampai bulan ini ya habis ya. betul sekali tadi. Betul. Dan tapi di bulan April siap-siap. Jangan dulu dikasih tahu Kang Roni, masih Nah. rahasia. Bulan April kita ngapain? Ya itu rahasianya sebetulnya ya. Oke, bulan Smartizen, April. Jadi tetap jangan lupa sama kita walaupun kita 2 bulan sudah tidak menemani aktivitas Smartizen, ya tetap harus ingat sama kita. Oke. Di program Guru on Radio tentunya selain kita mengusung asesmen 2021 yang akan diselenggarakan di bulan September ya kalau nggak salah. Ya, September betul. Kita juga akan memberikan informasi-informasi terkini tentang dunia pendidikan tadi Ana. Wow, nah untuk waktunya nih, kan biasanya kita nih sebelum liburan nih, Ya. itu kan setiap Selasa dan Kamis, Ya. tapi nanti untuk ke depan ya, insya Allah, untuk program Guru on Radio SD dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ya, semua akan dijadwalkan di hari Kamis ya, Kang Roni. Dari Iya. jam berapa sih, Kang Roni? Sebetulnya jadwalnya hari Selasa dan Kamis tadi Ana tetap. Jadi hari Selasa itu dari pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. 17.00. Ya, dan nanti hari Selasa pukul Kamis. 10, hari Kamisnya pukul 10 sampai jam 12. Ya, Oke. kita dibagi dua berarti tetap ya jenjang SD mungkin atau jenjang SD yang kita lempar ke hari Kamis. Kasihan lah. Oke, yang pasti Iya. tunggu kita di program Guru on Radio. Ya, 106 dia Untirta Smart Energik. Nah, dan masih di Guru on Radio sama Teh Diana dan Kang Roni sampai dengan tepat jam 3 sore nanti ya. Untuk Untuk jenjang mana? jenjang SD ya, benar. Atau jenjang SMP. Jenjang sekolah menengah pertama Oke. dan pukul 15.00 sampai pukul 17.00 untuk jenjang sekolah menengah atas dan sederajat. Ya, dan untuk jenjang SD kita akan hadir di hari Kamis di Pukul jam 10 10 ya, jam 10. Dan seperti biasa kita akan mengusung asesmen nasional 2021 Betul. Kang serta Roni. memberikan informasi-informasi terkini tentang dunia pendidikan. Betul sekali. Ya, ada yang menarik tadi Ana. Apa nih Kang Roni? PJJ kan sebentar lagi katanya akan segera berakhir. Iya betul. Ya, sementara guru, kemudian juga tenaga kesehatan, tenaga pendidikan itu semuanya sudah mulai divaksinasi. Iya. Kang Nah. Roni udah divaksin belum? Belum. Nanti setelah ini ya, setelah ini. Dan setelah ada program vaksinasi tersebut, maka mungkin mengurangi kekhawatiran pemerintah dan juga masyarakat
akan penyebaran COVID-19. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, jadi setelah solusi. ini ada di beberapa portal berita juga menyatakan bahwa Kemendikbud mulai mengizinkan untuk Diadakannya sekolah tatap untuk tatap muka. muka. Tapi bukan keseluruhan tadi Ana. Jadi kayak gimana nih sistemnya nih Kang? Ada satu kebijakan pemerintah atau Kemendikbud sendiri yang sekarang yang namanya hybrid. Wow, Hybrid. 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 Jadi itu Hybrid learning. Nah, hybrid learning. hybrid learning. Pembelajaran hybrid. Iya, ya, betul. ya. Pembelajaran hybrid. Nah, pembelajaran hybrid ini sebetulnya kita sudah bahas kemarin ya. Iya. Sudah bahas kemarin tapi nggak ada salahnya kalau kita juga mengingatkan kembali Smartizen atau dan jawara-jawara serta ibu bapak serta para pendamping di rumah ya. Dan ibu bapak guru tentang apa itu hybrid learning. Nah, Dan yang pasti nih Kang Roni, kenapa, Teh Diana? nanti kan mau tatap muka, berarti kan nanti ada semacam tata pelaksanaan harus gimana. betul sekali. Dan kita mungkin akan bahas kembali ya dari segi dasar hukumnya apa. Oke. Karena sepertinya yang surat edaran nomor 6 itu tahun 2020 ya lumayan lengkap menurut saya Kang Roni gitu. Oke, Karena oke. kita akan bahas dari sudut pandang kebijakan pemerintah untuk tata pelaksanaan dari pembelajaran hibrid tersendiri. Nah, yang saya tahu Oke. sih mungkin Smartizen bisa kasih masukan kita nih di streaming YouTube kita. Kalau memang ada aturan-aturan yang belum kita ketahui atau ada beberapa aturan ternyata Smartizen tahu, bisa tulis di kolom komentar. Ya, betul sekali. 106 di Untirta. Jadi buat Smartizen di rumah yang memang sudah tahu dan paham benar tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terutama Kemendikbud tentang pendidikan ya dan informasi terkini dan belum kita sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar Di di 106 dia Untirta ya. Dan jangan kemana setelah yang berapa lagu akan lewat, kita akan balik lagi tentang informasi-informasi pendidikan terkini. Dia Untirta Smart Energy masih di Guru on Radio, masih bareng Teh Diana dan Kang Roni sampai dengan tepat jam 3 nanti. Kang Reni, kita sapa dulu nih. Ya. Smartizennya takut bobo tadi kita kelamaan. Ternyata ada masalah teknis ya. Biasa ya. Kita nggak mau nyalahin musim, tapi memang murni kesalahan teknis ya. Oke. Nah, Kang Roni, jadi menurut surat edaran nomor 6 tahun 2020 ya tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Iya. Tapi ini untuk yang perguruan tinggi loh. Ya apa-apa tadi Ana, jadi kan sebetulnya ada juga informasi yang datangnya dari Kemendikbud juga sebetulnya dari portalnya kemendikbud.go.id. Nah ini Judul artikelnya itu tentang memaksimalkan pembelajaran saat pandemi melalui hybrid learning dengan portal rumah belajar. Oke, nah di sini tentu saja banyak hal yang harus diperhatikan sebelum kita melaksanakan hibrid. Karena intinya hibrid itu nih Kang Roni ya. Percakapan saya kita kejadian narasumber. Oke, untuk hybrid learning itu sendiri adalah campuran. 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 Apa yang dicampur-campur tadi Diana? Yang pasti bukan es campur. Jadi yang dicampurnya itu adalah metode pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran itu dua. Jadi misalkan gini, ini kan di SMP. Di SMP tuh mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan 2 jam atau 3 jam. Nah, di 3 jam itu misalkan pelaksanaan dari jam 7.30 atau jam 7 pas sampai pukul 10, 7, 8, 9, 10 ya. Ya. Sampai jam 10. Nanti selama 3 jam itu gurunya hadir di sebuah ruangan. Iya. Oke, tatap muka dengan anaknya. Tetapi yang datang kalau misalkan ada 40 orang, itu 50-50. 50% di ruangan bersama guru dan 50%-nya lagi kemana? tetap di rumah melaksanakan dengan daring. Nah, berarti kan misalnya untuk minggu pertama nih, nomor absen 1 sampai 20. Dia Terus? datang tatap muka.
Nah, untuk yang minggu depan gantian Kang Roni. Jadi yang nomor absen 21 sampai 40 nanti yang datang. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ke kamera ke Smartizen. Pertanyaannya, Smartizen yang di rumah sudah ngalamin nggak belum kayak gini? Karena gini loh, karena gini. Dalam portal beritanya Kemendikbud itu menyatakan bahwa kebijakan tentang tatap muka membuka kemungkinan untuk tatap muka itu diberlakukan Januari 2021. Mhm. Sekarang kan udah mulai bulan Maret ya Teh Diana. Iya, ya itu karena betul ya, sebelum tatap muka itu dilaksanakan, itu harus berkoordinasi instansi pendidikan itu dengan gugus tugas COVID-19 Di yang kabupaten kota masing-masing ya. kalau di kita kan di Untirta ada nih tim gugus COVID-nya. Hmm. Nah, kalau untuk SD, SMP, SMA ada di masing-masing kabupaten dan kotanya Iya. gitu. Jadi harus koordinasi. Nanti kalau kata tim gugusnya oke, memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi memang perlu ada analisis situasi dulu. Apakah pembelajaran hibrid ini bisa dilaksanakan atau tidak? Tapi yang pasti, kalau saya sih setuju, Kang Roni. Coba bayangkan. Oke, kita kan bukan alasan ya. Kita apa ya namanya? Dasarnya tetap melaksanakan daring itu karena ketakutan kan. Namanya Iya, juga betul. anak-anak apalagi SD belum paham protokoler secara benar seperti mahasiswa gitu. Berarti potensi penularan itu sangat besar. Tetapi Iya. kita juga harus lihat dari sisi lain. Bayangkan 1 tahun belajar dengan orang tua. Itu bukan kita nggak percaya orang tua itu nggak sayang. Sayang, tapi untuk pendidikan harus diserahkan kepada ahlinya. Ya. Dan memang kalau di rumah sebetulnya sumber belajar itu juga minim Tadiana, walaupun ya banyak internet, banyak buku yang mungkin dibeli dan disiapkan oleh orang tua. Minim sekali. Tapi yang harus dipahami adalah ada yang namanya kondisi psikososial, Betul. di mana anak-anak harus juga dapat bergaul dengan yang lebih tua, dengan seumuran seusianya, ya walaupun di rumah juga main sama yang seusianya mungkin ya. Tapi ada juga tadi anak ada juga beberapa keluarga yang memang tidak membiarkan anak itu keluar rumah. Ya memang harus tidak keluar rumah Iya, Kang betul. Roni. Jadi walaupun nanti anak keluar rumah itu tidak bisa melakukan interaksi sosial. Nah, Nah, untuk sementara jadi yang ingin saya perlihatkan nih Kang Roni itu tentang keadaan mental. Belajar dengan orang tua Ya. dan guru akan berbeda. Karena kalau belajar dengan orang tua itu gemes. Gemes pengen cepat bisa Smartizen. Tapi kalau sama guru ada unsur kesabaran karena memang sudah dilatih pada saat mereka menempuh jalur pendidikan Iya. untuk menjadi guru di Dan- FKIP contohnya. Jadi kan kita sebetulnya sedang menyelamatkan mental ketika tatap hybrid learning ini dilaksanakan bukan karena kita nggak percaya ya orang tua, tapi karena memang guru itu adalah profesional. Iya. Makanya kalau yang sudah profesional ada sertifikasi Profesi guru ya. profesi ya, Betul, sertifikasi guru. Kalau dosen ada sertifikasi dosen. Nah, itu artinya ini bukan sembarang orang yang harus melaksanakan pendidikan. Nah, tapi dengan adanya wabah seperti ini mau tidak mau orang tua nggak punya pilihan untuk menjadi mendadak menjadi guru gitu. Oke. Tapi untuk ya 1 tahun ini. Nanti juga kita akan lihat perkembangannya bagaimana hybrid learning. Saya nggak akan bicara kelebihan kekurangan karena menurut saya nih Kang Roni, kelebihan dan kekurangan itu ada ketika segala sesuatu sudah dilaksanakan. Jadi Iya. sebelum pelaksanaan kita lihat saja secara hati yang terbuka. Dan memang sebetulnya kenapa ada hybrid learning ini ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak Kemendikbud sendiri Tadiana. Dan kita akan bahas lebih lanjut setelah beberapa lagu berikut. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 dia Untirta Smart Energy Radio untuk tingkat SMP.
Yang satu bangku mungkin diisi Ya, dua betul. orang, Jadi sekarang di satu, satu orang. ya berarti kan 1,5 meter. Mungkin itu Ya. juga harus diperhatikan antara bangku-bangkunya memenuhi nggak standar itu. Berarti rombel juga kayaknya disusutkan ya Teh Diana ya, Ya biar itu yang karena biasanya maksimal 40. maksimal itu 25 kalau yang perguruan tinggi ya. Saya Mm-mm. pikir nggak jauh beda juga. Tapi kalau dilihat dari sini diperkecil jumlah siswa dalam kelas di jenjang yang ini jenjang pendidikan dasar itu dan menengah maksimal 18. 18 Hanya maksimalnya. 18 peserta. Kalau di perguruan tinggi 25. Mm-mm. Kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu maksimal hanya 18 peserta. Ya, sedangkan di PAUD dan TK itu hanya 5 peserta didik 5 per sampai kelasnya. 8 peserta didik per kelas. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk yang di PAUD nih hanya pendidikan dasar itu dan menengah maksimal 18. 18 Hanya maksimalnya. 18 peserta. Kalau di perguruan tinggi 25. Mm-mm. Kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu maksimal hanya 18 peserta. Ya, sedangkan di PAUD dan TK itu hanya 5 peserta didik 5 per sampai kelasnya. 8 peserta didik per kelas. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk yang di PAUD nih hanya 5 sampai 8. Sedangkan untuk yang di SD, SMP dan SMA maksimal 18 peserta. Jadi Ya. kalau misalkan jumlah, nah ini gini ya, 18 peserta maksimal. Berarti kalau dikali 2 berapa? 36. 36. Nah kira-kira sekolah SMP satu kelasnya ada 36. 40-an sekarang mungkin. Oke, berarti nanti Harusnya kan memang standarnya 36 maksimal ya, tadi Diana. ya kalau dilihat dari sini 36. sepertinya 36 karena menengah kan masih 8 peserta didik dari standar awal 28 sampai 36. Betul. Berarti idealnya satu kelas itu 36 gitu per Tapi kelas. kan realitas nih Nah, kalau memang realitanya seperti itu ya berarti ada yang tetap tetap di rumah. dibagi atau dibagi 2 termin mungkin ya. 3. 3 termin ya, 3 termin Dibagi kelas. 3 termin. Nah, itu dari sekarang Bapak Ibu silakan mulai dipikirkan karena menurut imbauan pemerintah itu maksimal 18 peserta didik gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau itu yang maksimal ya. Iya. Ya kalau misalkan jumlah siswanya itu 30 ya enak 15 bisa memenuhi standar ini. Tapi standar minimal ini harus dipenuhi. Kemudian yang pasti sih di setiap kelas harus ada tempat cuci basuh tangan. Ya, jadi di depan kelas itu ada untuk basuh tangan, ada hand sanitizer tiap bangku mungkin ya. Ya, dan satu lagi jangan lupa nih cek suhu Oh iya. Bang Roni, Jadi itu ketika penting. siswa masuk itu Dan harus yang ada jadi gini kalau untuk pengecekan. guru dia harus menuliskan misalkan kalau itu kan Bu Udoh misalkan. Bu Tati ini. Bu Tati guru SMA Keramat nih. Ya, Bu Tati misalkan suhu Pak sekarang Ahmad Hafiz, 36,4 misalkan. Pak Ahmad Hafid SPD Ya. suhu hari ini 36 itu harus tercatat gitu. Dan Jadi tercantum di papan tulis iya depan mungkin betul ya. sekali. Nah kalau anak-anak dicek kayak misalkan ke mau di Hmm. mau Serang itu kan di sekitar mall yang ada di sekitar Serang itu sudah mulai. Jadi ada tugas khusus guru piket sekolah ya, Diana ya. Iya, Guru tugas piketnya jadi ada tugas tambahan yaitu Iya, mengecek mengecek suhu suhu tubuh. tubuh. Nah, kalau tiba-tiba pas di kelas ada yang tiba-tiba meriang, itu harus menyediakan tempat mungkin Kang Roni ya, khusus Iya. untuk penanganan saat itu juga. Jadi satu ruangan. Kalau dua ada ruang PMR, bukan ruang PMR sekarang bukan lagi ruang PMR yang untuk sakit pas Iya, upacara, jadi tetapi ada isolasi ya, isolasi sementara. nah, itu tadi Kang Roni menarik. Kalau dulu pokoknya gini, belajar 3 jam, kalau 3 jam langsung pulang. Nggak boleh melaksanakan kegiatan apapun. Oh, termasuk ekstrakurikuler. Nggak boleh. Hmm. Gitu. Jadi benar-benar ditujukan hanya untuk Nah, pembelajaran. pertanyaannya adalah ketika tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan prestasi anak non akademik bagaimana Teh Diana? Nah, karena di suatu pandemi ini jadi yang fokus jangankan kurikuler ya, ekstrakurikuler. Yang capaian pembelajaran aja kan kita udah tahu nih, kemarin kita sudah bahas di setiap sekolah punya capaian berbeda-beda. Betul ya kan? sekali. Nah, sekarang itu mungkin mencoba untuk disamakan lagi dengan standar yang sama. Oh, gitu. Jadi itu pun mungkin ada beberapa capaian yang dikurangi atau disatukan, bukan dikurangi sih disatukan. Jadi harusnya 2 kompetensi dasar jadi 1 KD-nya gitu. Jadi yang penting saja kita
lebih buat singkat dengan jam yang ringkas. Iya. Jadi kegiatan lain-lain tidak diperkenankan dulu kecuali untuk pembelajaran tok murni untuk belajar. Dan di sini juga kan di sini ada portal rumah belajar yang dari itu ya. Iya, betul. Ini portal rumah belajar dari Kemendikbud tadi. Bisa deh jadi referensi kalau gitu. Nanti untuk minggu depan mungkin insya Allah kita Ya, bisa kita akan coba kupas ya, akan kita dari coba rumah belajar. buka dan kita Seperti lihat apa fasilitas sih? dari Oke, portal belajar rumah dengan daring. Kalau misalkan ibu, masih di Guru on Radio sampai dengan tepat jam 3 sore nanti ya. maaf belum dipakai. Ya, Tadiana. Ternyata untuk ternyata bocor. Bentar ya. Pintu. Oke. Lanjutin Tadiana. Oke, sebentar ya. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran hybrid learning ini kita harus lihat bagaimana pas pelaksanaan belajar gitu. Jadi jangan sampai nanti nggak apa-apa pengen tatap muka semua tatap muka. Jadi penjadwalan itu amat penting apalagi untuk di jenjang sekolah menengah pertama, Kang Roni. Kenapa ini diberlakukan karena untuk juga menjaga kesehatan dan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tadiana ya. Jadi tadi diulangi lagi kita ada batas maksimal dari siswa keberadaan siswa di dalam kelas. 1,5 meter. Itu jarak. Jumlah siswanya berapa tadi? Maksimal 18 untuk yang sekolah menengah pertama. Iya. Jadi untuk sekolah menengah pertama nih disiapkan untuk 18 peserta didik dalam satu kelas. Jadi satu rombel itu cuma 18 orang. Ya, kalau misalkan itu yang penting maksimal itu ya. Kalau misalnya 30 ya 50-50 aja, 50-50%. Ya, berarti ada dibagi 2 shift mungkin ya, dibagi 2 shift atau 3 shift gitu. Ya, berarti penjadwalan emang bagian yang paling penting untuk pembelajaran hybrid learning ini. Ya, dan memang ya tentunya juga fasilitas sekolah juga harus memadai tadi Ana. Betul sekali. Karena kan pola hybrid ini ya ada siswa yang dalam kelas, ada juga yang menyimak di rumah gitu loh. Iya, yang pasti sama-sama di jam yang sama belajar. Nah, kalau daring kan kadang kalau yang Google Classroom tuh kapan? Anytime. Jadi kapan aja bisa. Jadi waktu anak luang atau kalau yang SD ibunya pulang baru bisa buka. Ya karena kalau anak SD kadang gimana bukanya mama, tete nggak bisa. Jadi memang harus butuh panduan. Iya, kecuali ada yang Zoom di atau memanfaatkan fasilitas Zoom atau Google Meet ya. Di jam tertentu yang memang harus menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Betul sekali. Nah, tapi yang pasti makanya Guru on Radio biasanya pagi nih Kang Roni. Nah, sekarang kita berubah ya dari jam 15.00 sampai 17. Harapannya mudah-mudahan orang tua sudah pulang dan teteh-tetehnya juga udah mulai pulang dari aktivitas nanti. Karena kita akan share, insya Allah share tips-tips ya. Jadi sekarang bukan hanya seperti jawara muda kita yang jadi pendengar utama kita, tapi juga pendamping-pendamping ya untuk juga mempersiapkan anak-anak kita menghadapi asesmen 2021 dan juga pembelajaran yang akan diberlakukan nanti ya. Iya betul. Nah, Dan Smartizen gimana? Udah siap apa belum? Nah itu dia sebenarnya yang mau ditanyain. Jawara yang di sekolah menengah pertama dan bagaimana nih kita sapa dulu nih jawara-jawara dari SMPN Satap Curug Kota Serang. Oke. Bagaimana? Jadi bukan hanya SMP 1 Catap Tur Tadiana, tapi jawara-jawara Banten SMP dimanapun Anda berada, karena kita live streaming di YouTube, mungkin ada yang mendengarkan dari Papua sana, dari Merauke sana juga ya, dari Sabang juga ya. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan baik. Dan terutama di Kota Serang, Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Pandeglang. Apa Cilegon? Cilegon. Nah, Teh Diana, kalau misalkan pola hybrid ini ya, hybrid ini diberlakukan berarti ada yang harus disiapkan oleh masing-masing sekolah. Satu, ya tadi kapasitas ruangan yang terbatas, yang dibatasi bukan terbatas ya, yang dibatasi.
Yang kedua perangkat teknologi mungkin yang harus dipersiapkan juga. Iya, perangkat teknologi karena di situ ada satu paket untuk hybrid learning itu. Iya. Karena kan nanti ada dua, jadi bukan hanya yang ada di tatap muka, harus memfasilitasi juga yang belajar dari rumah. Ya, kalau dulu kan kita membaginya antara daring dan luring nih. Iya, Kalau sekarang kan tatap muka dan juga daring. gitu, tatap muka dan Ya, daring. daring tidak dihilangkan 100% karena memang kita membutuhkan tadi ya protokoler kesehatan itu kan nggak boleh lebih dari 18 orang. Makanya ada campuran gitu dan penjadwalan itu untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Iya. Nah, berarti pola hybrid ini adalah pola campuran ya Tidiana ya. Ya. Pola campuran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi online. Nah, dan ini juga sebetulnya kompetensi guru juga dibutuhkan nih Tidiana. Ya, betul. Jadi untuk ibu bapak guru tingkat SMP nih yang kebetulan mendengarkan hari ini di jam 1 sampai jam 3 ini ya. Sebentar lagi jadi jam 3. Gak kerasa banget. Beberapa hal yang mungkin harus disiapkan. Kalau dulu mungkin yang daringnya daring, yang luringnya luring. Kalau sekarang mungkin yang biasa luring harus mempersiapkan diri untuk mengarahkan diri ke daringnya. Nah, yang daring berarti harus siap-siap untuk mempersiapkan diri belajar secara luring. Nah, minggu depan kita akan bahas gimana sih polanya atau bahkan mungkin RPP-nya, desainnya, desain belajarnya, penjadwalan Kita akan share tips, tipsnya Dia Untirta. Iya, versi Dia Dia Untirta Untirta ya. tentu aja itu dari perumus sumbernya dari FKIP Untirta. Betul sekali karena ya walaupun nanti FKIP juga ada jadwal khusus, tapi ya Tapi nanti untuk kita Dia Untirta program GOR kita juga akan mengundang ya. Untuk apa ya desain pembelajaran dengan menggunakan hybrid learning. Betul sekali Diana. Dan ternyata jam sudah menunjukkan jam 14.59 Diana. Waktunya? Ya, kita undur diri untuk tingkat SMP terlebih dahulu. Dan nanti kita akan sambung lagi untuk tingkat SMA setelah ada Nasar ya. Iya. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, Smartizen jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk tingkat SMP ya, di jam 1 sampai dengan jam 3. Tetap di Guru on Radio dan kita akan memberikan informasi tentang asesmen nasional. Tetap ya, masih tetap. Tetap usul asesmen nasional 2021 dan juga pembelajaran hybrid learning karena ini lagi in ya, hybrid learning dan juga informasi-informasi tentang pendidikan. Dengarkan terus, tonton terus 106 Dia Untirta di streaming live YouTube kita di 106 Dia Untirta dan YouTube-nya. Iya. Kalau yang nggak sempat ikutin secara langsung bisa YouTube-nya. Ya. Dan di Instagram juga. Iya betul, di Instagram juga di 106 Dia Untirta juga dan juga Facebooknya ya, informasi tentang pendidikan juga di Facebook Dia Untirta. Satu lagi, kalau ada informasi tentang apapun silahkan di kolom komentarnya dan juga bisa di sosial media kita. Tetap stay tune di 106 Dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.